Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan ya, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Muchen episode 51. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Muchen menggunakan kekuatan pilar keramat, nekat mengambil resiko berbahaya demi menyelamatkan kawan-kawannya yang udah benjut semua di ponteng-ponteng Pak Bayi. Dengan cepat, Muchen putar balik meluncur ke arah Pak Bayi berada. Dirinya bertekad untuk ngeponteng-ponteng Pak Bayi sampai mudar, menegaskan supaya kawan-kawannya mundur, pergi menjauh, sedangkan dirinya akan menghadapi Pak Bayi sendirian, memanfaatkan kekuatan pilar keramat mistis. Meskipun ini adalah tindakan yang beresiko. Sementara di alam baka Muchen, terlihat Mbak Jiu tengah melindungi jiwa Muchen dari aura negatif pilar keramat yang berusaha masuk ke dalam tubuh Muchen. Simpelnya, jangan sampai terlalu banyak energi negatif yang masuk ke dalam tubuh Muchen, karena tubuh Muchen nantinya nggak akan sanggup menanggungnya. Meskipun begitu, Mbak Jiu masih aja khawatir dengan keselamatan Muchen, karena dia merasa kalau Muchen tidak akan bisa bertahan lama. Energi negatif pilar keramat terlalu berat bagi tubuh Muchen. Dengan begini, Mbak Jiu nyoba mengajukan diri untuk keluar menghadapi Pak Bayi daripada Muchen modar nantinya. Akan tetapi Muchen menghentikan kelakuan Mbak Jiu, sebab dikatakan energi spiritual Mbak Jiu udah terkuras banyak. Jika terus dilanjutkan, maka Mbak Jiu nanti akan tepar hibernasi, tidur dengan waktu yang panjang untuk memulihkan diri. Sementara kembali ke dunia nyata, melihat tampang Muchen yang berbeda, Pak Bayi seketika menyadari kalau energi negatif di tubuh Muchen sangat mirip dengan pusaka pilar keramat. Begitu juga dengan kawan-kawan Muchen. Mereka mengetahui kalau Muchen nekat menggunakan energi negatif pilar keramat. Ini adalah tindakan yang edan. Alhasil Mbak Suan menyarankan untuk segera mengobati diri supaya bisa beraksi lagi membantu Muchen. Di situ Mbak Jiu masih bersikeras nyadarin Muchen. Jika energi negatif seberat ini memasuki kesadaran Muchen, pastinya Muchen akan terjerat dalam pembantaian. Nggak ada bedanya dengan boneka. Hidupnya akan seperti iblis, hanya akan terus melakukan pembantaian. Namun ya sudah jelas Muchen masih tetap ngeyel, menegaskan supaya Mbak Jiu menjaga pilar keramat dengan baik, nggak perlu mencemaskan dirinya. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan sekilas bahwa ternyata ada seseorang misterius yang diam-diam memantau situasi mereka. Setelah itu scene langsung berganti di Akademi Beichang. Di situ salah satu tetua sedang menginfokan kabar Molongji yang ada di peringkat 2 daftar buron telah muncul di Bukit Naga. Ternyata benar adanya. Berdasarkan latar belakangnya yang kejam, murid akademi yang berlatih di sekitar tempat itu mungkin akan dalam bahaya. Mendengarnya, tetua mini Zutian auto terbangkongkan karena Mbak Suan dan kawan-kawan sedang berlatih di tempat tersebut. Takutnya Mbak Suan gak sanggup menandingi Molongji. Alhasil segeralah Pak Zutian mengutus tim bala bantuan untuk pergi ke Bukit Naga Putih membantu serta menjemput grupnya Mbak Suan. Semoga aja masih sempat, karena jarak Akademi Beichang dengan Bukit Naga Putih lumayan jauh. Dan ya, ternyata pria misterius yang diam-diam memantau tadi adalah Molongji. Sepertinya situasi Muchen dan kawan-kawan akan menjadi gawat nantinya. Lalu balik ke situasi Muchen, akhirnya di situ dia dan Pak Bayi saling meluncur ponteng-pontengan. Sambil adu mekanik, Pak Bayi terbangkongkan dengan kelakuan Muchen karena mengetahui Muchen ini kok berani menggunakan
dengan kekuatan iblis pilar keramat. Apakah bocah bau kencur ini udah nggak sayang nyawanya? Meskipun kekuatan Muchen agak meningkat karena dukungan pilar keramat, tapi hal ini juga sangat membahayakan dirinya. Muchen yang saat ini seperti hewan buas, hanya memiliki insting membunuh. Sedangkan untuk kawan-kawan Muchen, di situ mereka masih memulihkan diri seraya nontonin single maut Muchen versus Pak Bayi. Mereka semua juga nampak khawatir dengan kondisi Muchen yang rela mengambil resiko berbahaya hanya demi melindungi mereka. Energi negatif yang ada dalam tubuh Muchen sangatlah buas. Meski bisa ditahan untuk sementara waktu, namun jika nggak berhati-hati, dia bisa ditelan oleh energi negatif. Lalu kembali ke situasi Muchen setelah mereka saling ponteng-pontengan. Di situ Muchen merasa bahwa tubuhnya seakan-akan sedang digerogoti oleh aura negatif. Sangat tidak nyaman. Dengan kesempatan ini, Pak Bayi pun langsung meluncurkan serangan goibnya yang disebut hewan iblis darah, cairan lautan darah. Melihat itu, Muchen pun juga langsung mengeluarkan jurus goibnya, yaitu kitab konstelasi 4 dewa. Hal ini membuat Pak Bayi kadapat, karena bagaimana mungkin Muchen yang di bawah kendali energi negatif masih bisa memiliki kesadaran untuk memakai seni spiritual. Dan ya, itu semua berkat bantuan Mbak Jiu yang selalu melindungi jiwa Muchen dari energi negatif yang mencoba masuk mengambil alih kesadaran Muchen. Jika nggak ada Mbak Jiu, udah pasti Muchen akan sepenuhnya kesurupan, dikuasai oleh pilar keramat. Dengan kata lain, pantangan Muchen kali ini hanyalah seberapa kuat tubuhnya menanggung energi negatif yang berat. Nggak perlu takut jiwa kesadarannya hilang, karena ya ada Mbak Jiu. Jadi tinggal memperhatikan kesanggupan tubuhnya dalam mempertahankan energi negatif pilar keramat. Dan lanjut terjadilah adu kekuatan goib di TKP. Pak Bayi dan Muchen saling semprot-semprotan jurus spiritual, yang beruntungnya kitab konstelasi 4 dewa milik Muchen sanggup memukul mundur Pak Bayi. Namun setelah itu, mereka pun masih lanjut ponteng-pontengan. Yang bisa kita lihat, Muchen ini tidak mengenal rasa sakit. Bahkan tokornya, yaitu kakinya, sempat potel di sikut Pak Bayi. Namun Muchen seolah-olah nggak merasakan rasa sakit apapun. Kakinya diluruskan lagi lalu lanjut tawuran. Memang sudah seperti binatang buas, memiliki aura membunuh yang sangat kuat. Hingga akhirnya membuat Pak Bayi lama-lama kewalahan serta tersadar. Tampaknya bocah bau kencur itu sama sekali nggak tahu apa itu rasa sakit. Jika terus berduel seperti ini, dirinya nggak akan bisa bertahan lama. Alhasil Pak Bayi memutuskan untuk kabur menghindar saja. Karena kesadaran Muchen cepat atau lambat akan dikuasai energi negatif. Pasti nanti akan mudar sendiri. Pak Bayi berusaha untuk menyelamatkan dirinya, menghindari Muchen yang sedang beringas. Nggak perlu berjuang sampai mudar untuk meladeni Muchen. Namun amat sangat disayangkan sekali, pada momen pelariannya, Pak Bayi masih tetap berakhir suram. Muchen bisa dengan cepat bertindak untuk menghadang Pak Bayi. Ngefatality Pak Bayi menggunakan tombaknya Pak Bayi sendiri. Dengan begini, Pak Bayi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan pedenya Muchen mengatakan kalimat perpisahan. Apa kau mengira kesadaranku dikuasai? Ya jelas tidak, Ferguson. Aku hanya memanfaatkan energi negatif itu aja. Bersamaan dengan itu, tampang Muchen kembali seperti semula. Energi negatif telah sepenuhnya menghilang. Pak Bayi pun juga akhirnya meninggal di TKP. Delasar nyemplung kolam. Setelah itu, seperti biasa, Muchen kalau habis tawuran pasti langsung kelemar-kelemar lemes. Dirinya kecapean karena telah menanggung energi negatif yang berat. Segeralah kawan-kawan Muchen meluncur untuk bantuin Muchen bersiap untuk cabut secepatnya kembali pulang ke Akademi Beichang sebelum hal membanggongkan terjadi lagi. Namun bersamaan dengan itu, akhirnya terciduklah Molongzi beneran mentungul di TKP, menampakkan dirinya. Dilihat-lihat dari tampangnya, memang sangat mencerminkan orang yang gak beres serta memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Jelas dengan kehadiran Molongzi, seketika
ketika membuat Mbak Xuan dapat. Mereka semua ini auto pucet karena seperti yang sudah diketahui bahwa Mo Longzhi akan membunuh semua murid Akademi Beichang. Dia adalah orang yang dibimbing langsung oleh Istana Naga Iblis. Kemampuannya jauh lebih hebat dari Pak Bai. Dengan begini situasi mereka benar-benar sangat gawat. Apalagi Mu Chen dan kawan-kawan ini sudah benjut semua. Energinya terkuras banyak. Meskipun mereka berlima dalam kondisi bugar sehat sentosa, juga belum tentu sanggup melawan Mo Longzhi. Alhasil Mbak Xuan menegaskan supaya Sulinger dan bocah tempal Mukui cabut duluan, membawa Mu Chen balik ke Akademi Beichang. Sedangkan Mbak Xuan dan Mbak Anran akan sekuat tenaga menahan Mo Longzhi, yang sudah jelas nanti mereka akan berakhir suram. Tanpa berlete-lete lagi, dengan santainya Mo Longzhi meluncurkan serangan goib yang bahkan langsung membuat Mbak Xuan dan Mbak Anran terpukul mundur. Melihat itu, akhirnya Sulinger dan Mukui nggak jadi cabut karena nggak ada gunanya kabur. Lebih baik maju bersama. Mo Longzhi pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Terjadilah lagi tawuran di TKP. Mo Longzhi solo player melawan Mbak Xuan dan kawan-kawan. Sedangkan Mu Chen masih terdiam di tempat. Dirinya berpikir keras untuk mengatasi situasi tersebut. Dia baru aja ponteng-pontengan melawan Pak Bai, sekarang malah mentungul Mo Longzhi yang jauh lebih ngerepotin. Mu Chen gak boleh menggunakan energi negatif pilar keramat lagi. Dia hanya kepikiran tentang kekuatan jalinan darah Mbak Jiu. Tapi tentunya itu sama aja dengan tubuh Mu Chen yang benjut semua kayak gini. Mbak Jiu mengatakan meski menggunakan kekuatan jalinan darah belum tentu menang dari Mo Longzhi. Selain itu, jika Mu Chen terus memaksakan diri seperti ini, energi spiritualnya akan habis serta bisa-bisa mudar. Namun Mu Chen sangat keras kepala. Pada situasi seperti ini, daripada menunggu ajal, lebih baik ia berjuang sampai mudar. Alhasil segeralah Mu Chen menjompa-jampi dirinya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan jalinan darah Mbak Jiu, siluman Nine Netherbird. Sementara untuk situasi kawan-kawan Mu Chen, yang bener aja, di situ mereka semua terponteng-ponteng, bahkan gak mampu menyerang Mo Longzhi. Seolah-olah mereka semua ini gak ada apa-apanya di hadapan Mo Longzhi. Apalagi di situ Sulinger akan segera di fatality modar di TKP, ditegak oleh Mo Longzhi. Akan tetapi seperti biasa pada momen-momen kepepet seperti ini, pendekar Mu Chen langsung beraksi lagi dengan cepat meluncur dan menjiotos Mo Longzhi dengan kekuatan api bara Nine Netherbird. Tapi sayang sekali jotosan itu nggak bisa memukul mundur Mo Longzhi, malah Mu Chen sendiri yang terpukul mundur. Sepertinya kekuatan Mo Longzhi ini beneran sesuai dengan rumor yang beredar. Kemampuannya sangat sakti. Meskipun begitu, Mo Longzhi sempat mengagumi kekuatan api milik Mu Chen. Dia pun juga mengakui kalau Mu Chen sedikit berbeda dibandingkan bocah pada umumnya. Dengan begini, untuk memberi kehormatan pada Mu Chen, Mo Longzhi bersedia meladeni Senggel melawan Mu Chen menggunakan pedang sakti andalannya yang disebut pedang sisik naga. Dikatakan di antara para murid di Akademi Beichang, jarang ada murid yang memaksanya untuk memakai pedang tersebut. Berarti kali ini Mo Longzhi akan bertarung dengan serius untuk ngeponteng-ponteng Mu Chen sampai mudar. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Unleashed. Oke, see you in the next level. Bye.